Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Baik, sebelum pembelajaran IPA pada hari ini kita mulai, silakan dipimpin berdoa dulu untuk kepala kelas atau teman yang lainnya. Silakan. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik. Pada pagi hari ini, adakah teman kita yang tidak berangkat karena sakit atau izin? Ada. Siapa saja ya? Ilyas, kemudian Bima, kemudian Rival. Oke, masih ada? Ya, siapa lagi? Zahra, kemudian Nuriski, kemudian siapa lagi? Andini ya? Ya. Nindi. Baik. Nah, kita doakan semoga teman kita yang tidak berangkat pada pagi hari ini dalam keadaan sakit supaya cepat sehat dan sembuh ya. Kemudian untuk teman kita yang berhalangan hadir karena izin ya, kita doakan semoga mereka juga dalam keadaan sehat walafiat. Baik. Untuk pakaian kalian sudah rapi belum ini? Sudah. Ya. Yang belum silahkan bisa dirapikan terlebih dahulu. Ya, entah itu bajunya dimasukkan supaya lebih rapi, hasduknya dan lain sebagainya. Oke, kalau sudah rapi, nah sekarang meja kursi kalian untuk belajar pagi hari ini sudah rapi belum? Sudah tertata rapi belum? Ayo, kalau belum dirapikan. Ya, disesuaikan dengan temannya. Sudah? Baik. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau kasih sebuah tepuk. Ya, kira-kira ada yang tahu tepuk apa? Ada yang tahu? Ya, kalau belum tahu ya dikasih tahu terlebih dahulu, yaitu tepuk semangat. Ya, seperti apa tepuk semangat? Mungkin ada yang sudah pernah dengar? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, kita bareng-bareng ya. Seperti ini, contohkan terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Bisa? Oke, kita coba ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah semangat ya? Sudah, berarti siap untuk memulai pembelajaran IPA pada pagi hari ini. Dan kita pada pagi hari ini tentang IPA yaitu bab 6. Apa itu bab 6? Tentang pewarisan sifat dan bioteknologi. Untuk subbab yang kedua atau subbab B tentang apa? Persilangan monohibrid dan dihibrid. Nah, di sini ada peta konsep mengenai pembelajaran kita. Yang pertama, di sini ada yang namanya gen, ya, terdapat dalam kromosom. Kemudian gen ini nanti yang akan menjadi pewarisan sifat. Nah, pewarisan sifat inilah yang akan kita pelajari pada hari ini, ya. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya monohibrid dan yang kedua adalah dihibrid. Yang monohibrid terdiri atas apa saja ini? Ada dominan, penuh, dan intermediate. Sedangkan yang dihibrid nanti kita akan belajar yang terdiri dari dominan, penuh, dan intermediate juga. Jadi ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada berapa di situ? Ada
persilangan monohibrid. Yang ketiga, mendeskripsikan mengenai persilangan dihibrid, dan yang keempat adalah membandingkan persilangan monohibrid dan dihibrid. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, pada pertemuan sebelumnya, ya, kita sudah membahas tentang subbab A. Apa itu subbab A? Tentang kromosom, gen, dan DNA. Masih ingat? Masih, ya mungkin ada yang masih ingat, ada yang sudah lupa, ya tidak apa-apa. Ya, subbab A ini tentang kromosom, gen, dan DNA. Ya, kita sudah pelajari. Nah, kemudian coba amati teman di sebelah kanan dan juga kiri kalian. Coba dilihat teman-temannya, kanan dan kiri. Ya, adakah perbedaan fisik di antara teman-teman kalian? Ada tidak? Ayo coba dilihat masing-masing. Ada perbedaannya? Ada. Kemudian, mengapa wajah teman kalian itu berbeda antara yang satu dengan yang lainnya? Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Beda orang tua, Bu. Ya, kemudian apa lagi? Beda apa? Ya, berikutnya. Menurutmu apa sih yang membuat perbedaan wajah antara teman yang satu dengan teman yang lainnya dan kalian sendiri itu? Kira-kira apa? Apa yang membuat kok bisa berbeda wajahnya? Ataupun tubuhnya ada yang berbeda? Kira-kira kenapa? Ayo. Kemudian, apa yang terjadi jika gen dominan disilangan dengan gen resesif? Bu, gen dominan itu apa? Resesif itu apa? Nah, kalau misalnya gen dominannya itu nanti disilangan dengan sesama gen dominannya juga, kira-kira apa yang terjadi? Kemudian, apa itu pewarisan sifat? Nah, ini yang akan nanti kita pelajari tentang pewarisan sifat. Ya, ini akan Ibu tampilkan gambar. Nah, nanti kalian silahkan cek diri kalian masing-masing, ya, berdasarkan karakteristik dari dominan dan resesif pada manusia. Akan Ibu tampilkan. Di sini sudah ada tabel, ya, tentang gambar karakteristik dominan dan resesif pada manusia. Silahkan kalian amati diri kalian masing-masing. Ya, di sini ada karakter dominan, ada karakter resesif. Kalian amati diri kalian, kemudian sekarang berapa banyak karakter dominan yang kalian miliki berdasarkan tabel yang ada di depan ini. Jadi berapa karakter dominannya? 4. Baik. Untuk Cindy, berapa karakter dominannya, Sin? 3. Kemudian Anita, berapa karakter dominannya? 4. Selanjutnya Firza. 3, Bu. 3. Selanjutnya Dian, berapa Dian? 3, Bu. 3. Selanjutnya Azril. 3, Bu. 3 juga. Nah, berbeda-beda kan karakter dominan yang kalian miliki? Ya, Nesa, berapa resesifnya? 3. Selanjutnya, Fendi, berapa resesif yang dipunyai? 4. 4. Kemudian Hafiz, berapa? 4. 4 juga. Oke, selanjutnya Fian, berapa resesifnya Fian? 4. 4. Tadi kita sudah melihat ada beberapa karakteristik, ya, dari sifat dominan dan resesif. Nah, kemudian apa sih, Bu, sifat dominan? Apa sih sifat resesif itu? Ya, ini akan Ibu tampilkan video tentang pewarisan sifat. Silakan disimak. Ya, ini bermula dari sel. Seperti yang kita ketahui, di
Di sel itu ada yang namanya inti sel, kemudian ada namanya kromatin. Kemudian di sini ya, ini adanya kromosom. Kemudian di dalam kromosom nanti ada DNA, di mana DNA terdapat materi genetik. Gen paling berperan dalam pewarisan sifat dari orang tua. Nah, ilmunya namanya genetika. Kemudian ini adalah bapak genetika ya. Ini melakukan percobaan menggunakan kacang ecis atau yang biasa kita kenal dengan kacang kapri. Alasannya menggunakan kacang ecis atau kacang kapri yang pertama karena dapat bersifat autogami dan allogami seperti ini, ya. Di mana ada penyerbukan sendiri dan juga penyerbukan silang. Selanjutnya, cepat menghasilkan keturunan, kemudian keturunannya banyak, varietasnya juga kontras. Contohnya seperti ini. Ya, ada panjang batang letak bunga, kemudian di sini ada bentuk polongnya, kemudian warnanya, kemudian di sini ada warna bunga, ya, dan lain sebagainya. Kemudian umurnya pendek dalam arti cepat panen. Itu alasannya. Kemudian istilah-istilah dalam ilmu genetika. Ya, yang pertama ada nanti namanya parental. Apa itu parental? Yang biasa disingkat dengan huruf P. Nih, hidup atau orang tua. Yang berikutnya adalah filial, disingkat F. F itu adalah keturunan. Dimana nanti kalau F1 ya, ini biasanya disebut dengan anak atau keturunan ke-1. Sedangkan F2 ini nanti adalah keturunan kedua atau biasa disebut juga dengan cucu. Ini orang tua atau parental, kemudian ini adalah F1-nya. Kemudian di bawah ini adalah F2-nya. Seperti itu. Kemudian gen. Ya, gen di sini ada di DNA tadi. Gen itu adalah faktor pembawa sifat keturunan, ya. Di sini ada gen dominan dan juga gen resesif. Gen dominan itu gen yang menutupi atau yang menang sifatnya. Ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Sedangkan yang resesif gen yang ditutup atau yang terkalahkan, ini ditulis biasanya huruf kecil. Kemudian genotip. Nah, ini gabungan gen yang sifatnya tidak tampak atau tidak terlihat dari luar, dilambangkan dengan gabungan huruf tertentu. Ini adalah genotip. Nah, genotip itu ada yang genotip homozigot, ada yang heterozigot. Bedanya apa? Kalau homozigot ini ditulis berupa gabungan huruf yang sama persis. Misalnya A besar atau A kecil. Ini. Ya, jadi dia sama. Kalau besar semua, kalau kecil semua. Ini namanya homozigot dominan. Sedangkan yang A kecil ini namanya homozigot resesif. Kemudian untuk genotip yang heterozigot ini dituliskan berupa gabungan huruf yang tidak sama. Misal, ada A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya fenotip. Ya, fenotip ini adalah sifat-sifat yang tampak atau terlihat, biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, ini tadi contohnya. Ya, ada warna kulit, ini badan, kemudian hidung, mata, seperti itu. Kemudian ada yang namanya alel. Apa itu alel? Pasangan gen dalam kromosom yang sama. Ini adalah A besar A kecil. Ya, A ini berpasangan atau sealel dengan A kecil tadi. Kemudian kita masuk ke hibrid dan hibridisasi. Hibrid ini adalah hasil persilangan antara dua individu yang mempunyai sifat beda. Sedangkan hibridisasi apa ini? Mengawinkan dua jenis makhluk hidup yang berbeda varietas dan memiliki sifat-sifat unggul. Itu adalah hibridisasi.
Selanjutnya ada yang namanya gamet. Apa itu gamet? Sel kelamin. Nah, kalau ini adalah gambarnya sperma ya, sedangkan ini adalah ovum atau sel telur. Itu adalah gamet. Untuk penulisan lambang gamet, ketentuannya jika berasal dari genotip ya homozigot, maka dituliskan satu huruf genotipnya. Ketentuan berikutnya, jika berasal dari genotip heterozigot, maka ditulis kedua huruf genotipnya, tapi secara terpisah. Tadi sudah Ibu tampilkan tentang video dari pewarisan sifat. Sekarang, Ibu akan membagikan bahan ajar dan juga LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Nanti akan terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok visual, kemudian audio, dan audio visual. Untuk kelompoknya, di sebelah kanan Ibu silakan kelompok untuk kelompok yang visual. Kemudian yang di depan Ibu silakan kelompok untuk kelompok audio, dan di sebelah kiri Ibu silakan kelompok untuk kelompok audio visual. Nanti akan Ibu bagikan LKPD-nya setelah kalian selesai berkelompok. Silakan berkelompok sekarang. Baik, ini akan Ibu bagikan ya. Ini untuk kelompok yang pertama. Silakan. Kelompok kedua. Dan kelompok ketiga. Ya, silakan kalian mengerjakan berkelompok dengan teman kelompoknya. Ya. Butuh waktu berapa menit? 10 menit cukup? Cukup ya, 10 menit ya. Ya, 10 menit dari sekarang silakan mulai mengerjakan. Ya, ini LKPD-nya silakan didiskusikan. Terus kemudian nanti diisi ini tabelnya. Untuk nama keluarganya, yang pertama keluarga siapa? Baik, yang kedua keluarga siapa ini? Marcelo. Ya, nanti kalian mengisi di sini warna kulitnya dari keluarganya Raffi Ahmad itu apa. Kemudian yang keluarganya Marcelo juga apa. Kemudian bentuk wajahnya gimana. Dan bentuk rambutnya disesuaikan dengan gambar yang ada di sini. Bisa dipahami? Ya, silakan dikerjakan. Baik, untuk kelompok audio, ya, di sini sudah diisi belum yang kedua. Nah, di sini ada fitur fisik. Fitur fisik ini yang seperti misal ada rambutnya keriting, rambutnya lurus, kemudian bentuk wajahnya tadi di sini mungkin bulat, oval, warna kulitnya terang atau gelap. Ini ditulis kembali di sini fitur fisiknya. Kemudian nanti dicantum saja di sini. Kira-kira berasal dari mana? Kalau misalnya anaknya rambutnya lurus, kira-kira dari ayahnya atau dari ibunya? Atau kalau misalnya kalian tidak yakin dari siapapun, entah itu ayahnya atau ibunya, silakan dicetak yang tidak yakin dari siapa. Bisa dipahami? Bisa. Silakan didiskusikan. Ya, audio visual sudah selesai? Yang depan sudah? Ya, sekarang yang belakang. Nah, ini ada 5 soal yang harus kalian jawab secara berkelompok. Jadi nanti didiskusikan jawabannya apa, kemudian dituliskan di sini. Itu yang pertama, berdasarkan pengamatan gambar, apakah ciri ayah yang muncul pada anak? Kemudian kalau kedua ini ciri dari ibu. Ya, kemudian yang ketiga, ini secara gabungan dari kedua orang tuanya. Kemudian yang keempat, di sini ada sifat-sifat yang dapat ditunjukkan. Itu bagaimana? Kemudian yang kelima, apa yang berperan sebagai pewarisan sifat tersebut? Kira-kira apa? Ya, jadi ini silakan dikerjakan. Silakan didiskusikan. Untuk semua kelompok, 3 kelompok, apakah sudah selesai semua? Ini LKPD-nya? Sudah. Kalau sudah, sekarang adalah waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Sistemnya seperti apa? Silahkan ada 2 orang sebagai perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasilnya di depan sini. Ya, kita mulai dari kelompok 1, kelompok visual. Silakan yang menjadi perwakilan silakan maju.
terang kapal yang berambut dari ibu. Selanjutnya, Kulit terang keluarga Raffi Ahmad dari ayah dan ibu. Kulit gelap keluarga Marcelo Vieira dari ayah. Kulit terang keluarga Marcelo Vieira dari ibu. Untuk pacar Raffi Ahmad dari ayah. Untuk pacar dari keluarga Marcelo Vieira dari ibu. selanjutnya, Satu, berdasarkan pengamatan gambar apakah ciri ayah yang muncul pada anak? Ciri ayah yang muncul pada anak dari keluarga Raffi, kulit terang, rambut lembut terang. Ciri ayah yang muncul pada anak dari keluarga Marcelo Vieira, kulit gelap, rambut keriting gelap. Berdasarkan pengamatan gambar apakah ciri ibu yang muncul pada anak? Ciri ibu yang muncul pada anak dari keluarga Raffi, berikut terang, rambut lembut, terang sipit. Ciri ibu yang muncul pada anak dari keluarga Marcelo Vieira berikut berkulit terang. Berdasarkan pengamatan gambar apakah ciri yang muncul pada anak secara hubungan dari kedua orang tuanya? Anak pertama dari keluarga Raffi Ahmad berkulit terang mengikuti keduanya, rambut lembut terang mengikuti ibu, mata sipit mengikuti ibunya. Anak pertama dari keluarga Marcelo Vieira berkulit terang mengikuti ibunya, rambut keriting gelap mengikuti ayahnya. Bagaimana sifat-sifat tersebut dapat diturunkan? Pewarisan sifat. Apa yang berperan sebagai pewarisan sifat tersebut? Gen adalah faktor keturunan atau pembawa sifat. baik. Demikian presentasi dari kelompok 1 kelompok visual. Dari kelompok 2 dan kelompok 3, ya, ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya kepada perwakilan kelompok 1, disilakan. Ada tidak? Tidak? Baik, kalau tidak, silakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dong. Ya. Baik, kelompok 1 sudah, sekarang kelompok 2, kelompok audio. Silakan perwakilan maju ke depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 audio akan mempresentasikan diskusi dari kami. Keluarga Raffi Ahmad, warna kulitnya terang, bentuk wajahnya bulat, bentuk rambutnya lurus. Keluarga Marcelo Vieira, warna kulitnya gelap, bentuk wajahnya oval, bentuk rambutnya keriting. Fitur fisik keluarga Raffi Ahmad, kulit terang dari ibu. Keluarga Marcelo Vieira, fitur fisiknya kulit gelap dari ayah. Keluarga Raffi Ahmad, wajah bulat dari ayah. Keluarga Marcelo Vieira, fitur fisiknya wajah oval dari ibu. Keluarga Raffi Ahmad, fitur fisik rambut lurus dari ibu. Keluarga Marcelo Vieira, fitur fisik rambut keriting dari ayah. Selanjutnya, untuk yang pertanyaan, Pengamatan gambar apakah ciri ayah yang muncul pada anak? Keluarga Raffi
Baik, itu tadi dari kelompok 2. Dari kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, silakan ditutup. Kelompok 2. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Ya, kita persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bahas? Perkenalkan, nama saya Sini Tanurita dan saya Siti Janganati. Nama keluarga Raffi Ahmad, warna kulit terang, bentuk wajah bulat, bentuk rambut lurus, gelap dan lembut. Nama keluarga Marcelo Viera, warna kulit terang, bentuk wajah oval, bentuk rambut keriting terang. Tipe fisik dari keluarga Raffi Ahmad, kulit terang berasal dari ayah dan ibu. Tipe fisik keluarga Marcelo Viera, kulit terang berasal dari ibu. Tipe fisik keluarga Raffi Ahmad, bentuk wajah bulat berasal dari ayah dan ibu. Tipe fisik keluarga Marcelo Viera, bentuk wajah oval berasal dari ayah dan ibu. Tipe fisik keluarga Raffi Ahmad, bentuk rambut lembut, lurus, gelap, berasal dari ayah dan ibu. Tipe fisik keluarga Marcelo Viera, bentuk rambut keriting, terang dan lurus, berasal dari ayah dan ibu. Selanjutnya untuk pertanyaan. Berdasarkan pengalaman gambar, apakah tidak ada yang muncul perdana? Keluarga yang warna kulit, bentuk rambut, dan bentuk mata. Keluarga Marcelo Viera, bentuk mata, bentuk kuku, dan bentuk rambut. Berdasarkan pengalaman gambar, apakah tidak ada yang muncul perdana? Keluarga Viera, bentuk alis, warna kulit, dan bentuk kuku. Keluarga Marcelo Viera, warna kulit, dan bentuk alis. Berdasarkan pengalaman gambar, apakah tidak muncul perdana secara berdiri dari dua keluarga? Keluarga yang warna kulit, bentuk kulit, bentuk wajah, dan warna mata. Keluarga Marcelo Viera, bentuk wajah, bentuk kuku, dan warna mata. Bagaimana cara menentukan bentuk dikembangkan? Apabila tersebut akan dikembangkan karena adanya kelainan sifat. Apa yang berperan sebagai kelainan sifat tersebut? Yang berperan sebagai kelainan sifat tersebut adalah hakim. Baik, itu tadi dari kelompok 3. Untuk kelompok 1 dan 2 ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kelompok 3? Tidak. Kalau tidak, silakan ditutup untuk kelompok 3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Tadi sudah kita saksikan ya presentasi dari 3 kelompok. Nah, setelah ini akan Ibu berikan lembar berisi dengan tabel TIS. Apa itu TIS? Tabel tahu, ingin tahu, dan sudah belajar. Ini silahkan kalian isi, masing-masing anak akan Ibu kasih 1 lembar. Ya, jadi kalian akan tahu tentang apa tadi yang sudah dipelajari. Kemudian yang tabel untuk kolom aku ingin tahu, kalian ingin tahu apa lagi sih setelah kalian sudah tahu yang tadi, yang sebelumnya. Kemudian aku sudah belajar apa dari materi yang hari ini sudah dipelajari, seperti itu. Baik, silahkan dituliskan di tabel TIS tersebut ya. Tahunya kalian apa saja. Kemudian yang ingin tahu lebih lanjut atau lebih dalam lagi apa, dan kalian sudah belajar tentang apa
pada pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan dituliskan. Ya, tadi sudah kita saksikan bareng-bareng ya, saksikan bersama presentasi dari 3 kelompok. Tadi ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Selanjutnya, Ibu akan memberikan lembar penilaian yang harus kalian isi masing-masing. Ya, mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu, Ibu bagikan. Lembar penilaian tersebut silakan kalian kerjakan. Tetap mari uji kemampuan kalian. Di situ ada 4 soal. Baik, untuk tabel TIS sudah selesai semuanya? Sudah. Kemudian tadi untuk yang penilaian sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, berikutnya akan ada peer teaching atau belajar dengan sesama teman. Ya. Nah, untuk perwakilan saja, langsung saja yang ditunjuk, yaitu Jenny, silahkan menjelaskan ke temannya, ya boleh di kanannya atau di kirinya mengenai pembelajaran kita pada hari ini tentang persilangan monohibrid dan dihibrid. Silakan. Untuk percobaan Mendel mencoba menyilangkan kacang etsis karena beberapa alasan. Contohnya karena dapat melakukan penyerbukan sendiri dan penyerbukan silang, menghasilkan banyak keturunan dan banyak varietas. Terus yang dapat dipahami dan dapat dipelajari yaitu ada sel diploid, haploid, parental, gamet, filial, dan gen. Gen itu faktor pembawa sifat. Ada gen dominan yaitu gen kuat. Biasanya ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Atau bisa juga disebut gen yang menang. Ada gen resesif yaitu gen lemah, biasanya dituliskan dengan huruf kecil atau gen yang kalah. Terus ada genotip, galur murni, fenotip, intermediate, kodominan, hibrid. Terus ada persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid itu persilangan dengan satu sifat yang beda. Persilangan hibrid itu persilangan 2 sifat yang beda. Baik, untuk peer teaching-nya tadi sudah yang diwakili oleh Jenny menjelaskan kepada Dinda. Selanjutnya, ini akan Ibu tampilkan kesimpulan kita pada hari ini sudah belajar apa aja sih? Baik, untuk kesimpulan pada pembelajaran IPA kita hari ini yang ingin Ibu sampaikan adalah ini. Tentang miskonsepsi tentang anak laki-laki meniru ayahnya dan anak perempuan meniru ibunya. Nah, miskonsepsinya apa? Yang pertama, bahwa peserta didik ini mungkin percaya bahwa peserta didik mewarisi sifat-sifat hanya dari orang tua tunggal saja, ya, yaitu orang yang berjenis kelamin sama dengan peserta didik. Kemudian, peserta didik memperhatikan bahwa anak laki-laki memiliki atribut terkait gender yang lebih jelas seperti sistem reproduksi dengan ayah mereka dan berasumsi bahwa seluruh tubuh mereka sepenuhnya berasal dari orang tua tersebut. Kemudian, peserta didik menyimpulkan bahwa anak laki-laki mewarisi sebagian besar sifat dari ayahnya dan anak perempuan dari ibunya. Miskonsepsi terkait lainnya adalah keyakinan bahwa anak-anak dari kedua jenis kelamin mewarisi sebagian besar karakteristik mereka dari ibu mereka karena proses kehamilan sepenuhnya terjadi di dalam tubuh ibu. Ya, itu miskonsepsi. Jadi yang ada di pikiran kalian sebagai peserta didik. Tetapi sebenarnya
Konsepsi ilmiahnya adalah semua organisme yang dihasilkan melalui reproduksi seksual, ini mulai dari tumbuhan hingga manusia, ya, atau makhluk hidup, itu mengandung materi genetik dari kedua orang tuanya, berarti dari ayah dan dari ibunya. Berupa apa? Berupa jumlah kromosom yang sama dari masing-masing orang. Kemudian, anak-anak menunjukkan ciri-ciri lahiriahnya atau fenotipnya, sifat yang tampak atau sifat yang muncul, yang diturunkan dari ayah dan ibu, termasuk misalnya ada warna rambut, kemudian mata, ukuran dan bentuk tubuh, serta kecenderungan untuk mengidap penyakit tertentu di kemudian hari yang diturunkan dari kedua orang tuanya. Kemudian, peserta didik dapat dengan benar menyimpulkan bahwa suatu sifat dapat diwarisi dari kedua orang tuanya. Jadi, intinya pewarisan sifat itu ya diturunkan dari kedua orang tua, baik ayah dan ibu. Bukan misalnya kalau tadi anak laki-laki hanya diturunkan dari bapaknya saja, atau yang perempuan dari ibunya saja, itu tidak. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kita sudah menyimpulkan apa pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya akan Ibu bagikan ini, yaitu kuesioner konsep diri peserta didik. Nanti akan Ibu berikan satu anak satu lembar, kemudian kalian isi. Isinya gimana Bu? Isinya silahkan dicentang sesuai dengan apa yang ada di diri kalian masing-masing. Ya, di sini ada 10 pernyataan, silahkan dikerjakan. Ya, silakan mulai mengerjakan untuk kuesioner konsep diri peserta didik. Baik, untuk kuesioner sudah selesai? Sudah. Ya, sebelum kita akhiri, Ibu ingin menanyakan kesan kalian setelah mempelajari materi pewarisan sifat ini itu apa, kemudian manfaatnya yang kalian rasakan setelah mempelajari materi ini juga apa? Mungkin ada yang ingin menyampaikan kesan dan manfaatnya? Ya, silakan. Kesannya menyenangkan, dapat mengetahui tentang pewarisan sifat. Terus manfaatnya dapat mengetahui berkelanjutan hidup dan hidup serta pewarisan sifat dari gen-gen yang ada dalam tubuh kita. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk Hafiz. Ya, itu tadi kesannya yang dirasakan, kemudian manfaat yang dirasakan juga oleh Hafiz, seperti itu. Pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya adalah tentang subbab C, yaitu bioteknologi. Nanti di bioteknologi kita akan mempelajari ada bioteknologi konvensional atau tradisional dan juga bioteknologi modern. Penasaran? Bioteknologi itu apa? Kemudian meliputi apa saja sih? Produk-produknya apa saja? Ya, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, ya, mengenai pewarisan sifat, terutama yang persilangan monohibrid dan dihibrid sudah selesai. Untuk tadi LKPD-nya, kemudian penilaian, tabel TIS, dan juga kuesioner, nanti silahkan dikumpulkan ya. Baik, selanjutnya adalah berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pembelajaran kita. Silahkan dipimpin berdoa ketua kelas atau perwakilan. Syabrak doa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi